Masih menunggu apa ini? Ya. Oke. Em, Baik Bu, saya izin buka dulu. Oke. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Indah, Pak Sama. Dwika, dan teman-teman. Selamat pagi. Dari kelompok 8, Insya Allah akan menjelaskan tipologi fungsi dari kafe yang masing-masing kami kunjungi. Next. Yang pertama itu Kafe Rumah Putih, ada di Jambi, tepatnya di kota Jambi, di Kecamatan Jambi Selatan. Next. Jadi untuk fungsi utama bangunannya itu pertama ada komersial dan hiburan, di mana tergolong yang komersial itu dia ngejual ya, karena dia menjual makanan dan minuman. Selain itu juga sebagai tempat untuk em, hiburan, karena di sini kalau saya lihat orang-orang banyak emang menghabiskan waktu untuk menikmati suasana ruangannya saja seperti itu. Next. Selain itu juga, Rumah Putih juga terdapat bagian dari bangunannya yang berfungsi sebagai pet grooming. Jadi misalkan memang ada orang yang datang ke kafe membawa peliharaannya, itu bisa dititipkan di situ ataupun dilakukan pet groom. Dan juga ini pet groomnya juga terbuka untuk umum. Next. Untuk perubahan fungsi utama bangunan, jadi terdata gitu di Maps, kalau di tahun 2018 bangunannya masih berupa tempat tinggal. Kemudian dialihkan pada tanggal 2 Januari 2021 menjadi bangunan komersial atau kafe seperti gambar di sebelah kanan. Di sebelah kiri itu gambar lamanya. Next. Lalu untuk konsep penjualannya sendiri itu casual dining, di mana tawaran menunya itu beragam serta pensuasanaan bangunan untuk intinya itu memberikan suasana rileks. Jadi di sini emang bukan tipe yang seperti orang-orang ada ngerjain tugas di sini, tapi emang lebih ke yang santai gitu sih. Jadi emang makanannya emang banyak gitu ya, menunya banyak, dan juga tempatnya juga tidak kaku, tidak seperti fine dining seperti itu. Next. Untuk lokasinya sendiri, ini misalnya dari tempatnya itu emang berada di tengah kota, jadi termasuk dalam jenis urban cafe. Next. Oke, kafe selanjutnya itu adalah Louis Coffee. Nah, kafe ini terletak di Jakarta Selatan kemarin. Kemudian ini. Nah, itu terus berdasarkan fungsi utamanya itu kafe Louis Coffee itu termasuk dalam bangunan komersial. Dia lebih dia kan itu ya terus berdasarkan konsep penjualannya itu kafe ini termasuk dalam tipologi kafe casual dining. Jadi dia menyediakan berbagai macam makanan dan minuman dari makanan berat sampai makanan ringan. Kemudian juga minumannya juga beragam. Nah, terus interior kafenya itu juga disusun sedemikian rupa sehingga pengunjungnya itu merasa nyaman dan rileks. Dan kemarin waktu pas saya mengunjungi itu juga mungkin masih sepi karena COVID juga, sama mungkin juga karena bukan hari Sabtu dan Minggu gitu. Jadi beberapa orang sana tuh banyak yang cuma nyantai ketawa-ketawa gitu di sana ngobrol. Terus lokasi ya letak Louis Cafe ini terletak di tengah kota yang membuatnya jadi kayak menjadi termasuk tipologi urban cafe. Sasarannya itu adalah masyarakat urban dan berfungsi untuk menjadi tempat yang nyaman untuk beristirahat dari kejenuhan aktivitas perkotaan. Yang selanjutnya adalah Cafe Mazamaja Coffee yang terletak di Jalan Cendana nomor 10, Kota Bandung. Next. Ini adalah beberapa foto suasananya dari kafe tersebut. Next. Fungsi utama dari kafe tersebut adalah untuk komersial, yang dimana kafe tersebut berupa kedai kopi yang menjual berbagai minuman dan makanan. Next. Konsep penjualan dari kafe ini adalah fast casual, yang dia tuh mirip dengan casual dining yang memperlihatkan
proses pembuatan hidangan kepada pembeli dan tidak menyediakan space yang banyak bagi konsumen, sehingga alur dari pembelian di sini adalah cepat. Next. Lokasi dari kafe ini terletak di tengah kota, yang menjadikan kafe tersebut adalah urban cafe yang memiliki target pasar berupa masyarakat urban, yang dengan ciri kafe tersebut memiliki bangunan yang unik. Next. Oke, selanjutnya di sini ada Balik Bukit Coffee and Dining, letaknya itu ada di Kabupaten Pringseu, Lampung, tepatnya di Kecamatan Ambarawa. Next. Mungkin di sini saya coba cantumkan deh, untuk pembagian ruangnya itu untuk penjelasannya ada di samping. Mungkin bisa dilihat sendiri. Langsung aja next. Yang pertama, jangan lihat sendiri ya, itu nggak sopan tuh. Oh, coba jelaskan apa yang terjadi, jelaskan. Oke, jadi yang saya bisa amati itu sebenarnya bangunan utama itu merupakan bangunan yang luasnya tidak terlalu luas. Itu yang warna merah itu ada ruang dalam yang bebas akses untuk pengunjung ataupun pegawai. Namun untuk yang warna ungu di situ khusus untuk para pegawainya saja. Nah, untuk warna yang di sini agak biru mungkin itu merupakan area luar. Itu di situ ada tempat duduk dan juga area terbuka seperti itu. Mungkin di sini saya tidak coba gambarkan tempat duduknya karena cukup banyak. Oke, next. Nah, untuk fungsi utama bangunan itu bangunan komersial, di mana di sini fungsinya sebagai kafe, lebih ke kafe daripada tempat ngopi. Oke, next. Nah, mungkin di sini ada fungsi tambahan itu sebagai fungsi hiburan, di mana pada jam malam itu terdapat live music, di mana itu para pegawainya menampilkan semacam ya lagu-lagu atau semacamnya seperti itu. Next. Nah, untuk konsep penjualannya itu casual dining, di mana konsep ini ditujukan itu dengan berbagai macam menu, di mana di kafe ini disediakan berbagai jenis menu seperti minuman atau kopi dan makanan hingga makanan berat. Kemudian suasana yang dihasilkan pun mungkin memberikan suasana yang rileks dan santai. Next. Nah, untuk lokasinya itu sebenarnya bukan terletak di kota, melainkan lebih ke daerah suburban, dan targetnya pun di sini merupakan anak-anak muda yang berada di daerah-daerah suburban yang mungkin aksesnya itu lebih dekat ke kecamatan daripada ke pusat kabupatennya seperti itu. Jadi mungkin dari kafe yang saya amati ini menggunakan kesempatan itu untuk membangunnya. Oke, next. Nah, mungkin kesimpulannya dari keempat objek yang kita amati itu yang sebagian besar objek pengamatan merupakan bangunan komersil dengan fungsi sebagai kafe. Mungkin 2 dari 4 objek pengamatan ditemukan fungsi tambahannya, ini kafe dengan fungsi hiburan. Konsep penjualan di dalam bangunan kafe, 3 dari 4 objek pengamatan menganut sistem casual dining dan mengutamakan variasi makanan yang dijual dan pemberian suasana yang rileks. Kemudian berdasarkan lokasi, semua objek pengamatan terletak di antara bangunan-bangunan lain dan tidak terletak di suatu area terpencil seperti area wisata alam. Dengan demikian disimpulkan bahwa kebanyakan kafe yang ditujukan untuk memberikan suasana yang rileks dan santai umumnya terletak pada pusat-pusat keramaian seperti di daerah perkotaan. Oleh karena itu, fasilitas yang dapat diberikan kafe itu cukup fleksibel, dapat menyesuaikan keadaan dan kondisi asalkan dan mengutamakan fungsi utamanya sebagai bangunan komersial. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya. Pak Mas Dewika, saya ini kalau saya mau tanya dulu, ini sorry sudah dijawab. Oke, Bu. Oke. Jadi apa saja kemarin yang diminta oleh Ibu Tina untuk luarannya untuk yang fungsi kafe ini? Apa tipologi ini? Ya, Bu. Kalau ini kan tipologi fungsi berarti memang bisa membahas dari mulai sejarahnya, perkembangannya, dan seterusnya gitu, Bu.
ada Oh, tren oke. kecenderungan dan lain-lain. Ya. Siap, makasih. Ya, oke, kalau memang begitu ya. Ya, memang ini sebetulnya tipologi kafe ini gini, tipologi fungsi itu sebetulnya melihat kompleksitas fungsi ya, kompleksitas fungsi, dan jadi supaya Anda tuh bisa memahami kafe itu apa, fungsinya apa, dan bagaimana dia mengartikulasikan fungsinya, begitu ya. Nah, tadi saya kira kalau diminta tren, sejarah, dan sebagainya, ya mungkin tadi sebagian besar sudah mulai menunjukkan apa informasi yang kira-kira memang ini apa, memang dibutuhkan ya dalam sebuah fungsi kafe. Tapi kalau menurut saya mungkin ada cara untuk menjelaskan ya. Tapi apa namanya? Saya kira semuanya sebetulnya sudah berusaha sebaik-baiknya ya. Tapi sebetulnya ini secara ideal ya. Kalau kita bicara fungsi ya, maka misalnya kalau kita ingin tahu fungsi bangunan apa gitu kan, tentunya orang akan yang akan ditanyakan ruang mana di mana, ruang apa kafenya apa tempat duduknya di mana, dapurnya di mana ya. Lalu kemudian tempat cucinya di mana gitu ya. Kalau kita bicara fungsi sebetulnya itu. Nah, dari ketiga presentasi ini sebetulnya yang paling benar atau paling baik lah ya itu sebetulnya yang terakhir tadi tuh. Siapa tadi? Ini nih. Yang terakhir nih siapa namanya nih? Dandi bukan? Siapa yang presentasi ini? Iya, Bu. Nah, tadi ya yang ada denah tadi ya. Nah, itu sebetulnya salah satu coba lihat denah tadi ya. Sebetulnya komunikasi fungsi yang paling dasar itu adalah denah ya sebetulnya ya. Karena dari denah ini kita bisa melihat ya ada dapurnya, ada ruang dalamnya. Nah, lalu kemudian sebetulnya nanti selain denah itu juga ukuran sebetulnya. Tapi oke lah, ukuran kan mungkin susah ya kalau digambarkan. Tapi mungkin di sini ada sketsa, nggak apa-apa, sketsa itu sudah cukup lah. Tapi minimal yang paling penting di sini kita bisa lihat proporsi ya. Kita bisa melihat proporsi, ada proporsi yang besar untuk bagian luar, ada yang bagian dalam gitu ya. Ternyata dalam konteks ini kalau kita lihat dapurnya tuh hampir sama nih besarnya dengan tempat makannya nih gitu ya. Dan sebetulnya tadi kenapa ini menjadi menarik karena ini sebetulnya adalah hipotesis yang saya dan Bu Tina sempat punya gitu. Kafe-kafe pasca pandemi ini punya kecenderungan ruang luarnya lebih besar gitu ya dibandingkan ruang dalamnya. Ya mungkin karena ada anggapan bahwa kalau open air itu lebih sehat sekarang. Nah, ini lebih bisa bercerita di sini gitu akhirnya gitu. Yang mungkin kasusnya kalau di Bandung tuh ada tuh yang di Cafe Loco ya, yang itu yang besar sekali itu malahan ya. Sangat besar sekali. Nah, jadi sebetulnya tipologi fungsi itu berbicara dengan ini, lalu berbicara dengan ukuran. Nah, lalu kemudian nanti dia bicara dengan, tadi kan ada tadi semua kelompok mengatakan ada ruang yang dipakai untuk rileks ya, ada ruang yang dipakai untuk bersantai. Nah, tapi sebetulnya yang paling utama ya informasi untuk sebuah tipologi fungsi adalah kenapa sih orang bisa santai di situ gitu ya. Coba boleh tadi yang kafe yang sebelumnya coba lihat tadi mundur lagi deh biar. Nah, oke ini ya. Atau ini deh ini. Siapa nih yang tadi yang presentasi? Masih Dandi juga? Hafiz, Bu. Atau Saya. Siapa? Hafiz, Bu. Oh, oke, Hafiz. Oke. Hafiz boleh nggak diceritakan apa yang kira-kira menurut Anda kira-kira kalau ini bicara arsitektural ya, jangan bicara menunya. Kalau menu sudah pasti enak. Tapi kalau kita bicara arsitektural, kira-kira apa sih yang membuat dia secara fungsional membuat Anda merasa rileks atau santai? Kira-kira apa ya?
pensuasanaan dari cahayanya mungkin Bu, dari materialnya. Cahayaan. Oke. Apalagi selain pencahayaan? Material interiornya Material. Oke, materialnya ada apa aja di situ tuh? ada kayu, Kayu, ada yang dinding transparan itu Bu. dinding transparan, ya. Nah, lalu kemudian ada apa lagi, Pak? Tanaman ya mungkin ya. Iya, tanaman. Ada tanaman. Nah, jadi kalau kita bicara tipologi fungsi, kita akan menjelaskannya apa idealnya adalah seperti itu. Jadi, oh, kenapa ya saya merasa nyaman? Oh, ternyata nanti bisa dilihat tuh ke belakang. Apakah ada kesamaan material dari semuanya gitu? Apakah ada sesuatu yang berulang ya, bukan kesamaan. Apakah ada yang berulang misalnya? Oh, hampir semuanya mereka tuh seperti membuat kombinasi antara elemen-elemen alami dengan elemen industrial misalnya ya, contohnya ya. Elemen industrialnya itu adalah kaca, lalu ada besi, ada pencahayaan, bukan pencahayaan lah ya, pencahayaan tuh, nah ini menarik nih ya, pencahayaan itu bisa antara alami dengan tidak alami ya. Tidak alami karena dia dibuat dari peralatan elektronik ya. Tapi alami karena dia bisa memunculkan kesan seperti cahaya matahari yang menyeruak masuk di sela-sela tanaman gitu. Nah, itu kan seperti meniru matahari ya sebetulnya. Ada fungsi alam yang kemudian dikembangkan di dalam bangunan gitu. Nah, nampaknya mungkin ini yang membuat orang merasa nyaman itu adalah itu, jangan-jangannya ada unsur-unsur alami yang dikombinasikan pada unsur yang industrial atau organik. Jadi gitu ya. Jadi sebetulnya idealnya seperti itu. Kalau kita apa yang menyebabkan rileks itu muncul gitu. Ya itu. Kira-kira kalau tadi kita lihat ya, tadi ini saya siapa lagi yang presentasi? Aurik ya, coba Aurik. Saya pengen tahu kalau menurut Anda ya. Kira-kira apa yang selalu berulang dari material, contohnya dari ketiga presentasi tadi? Apakah menurut Anda ada sesuatu yang berulang? Oh, ini material itu muncul lagi gitu. Penggunaan material kayu dan beton coran itu gitu Bu ya. Oke, Anda lihat ada ya. Jadi penggunaan unsur kayu ini ya ternyata sangat kuat ya misalnya. Oke, ya mungkin itu. Jadi bukan hal yang tidak mungkin gitu. Memang ternyata di sini kita bisa menghargai apa fungsi dari kayu gitu ya. Kayu itu ternyata bukan cuma sekedar untuk menahan struktur ya, tapi kayu itu memang memiliki satu karakter ya yang ternyata menjadi fungsional sekali untuk menunjukkan kesan rileks tadi. Mungkin karena kayu itu hangat. Orang tuh kalau di dalam desain selalu menganggap kayu itu hangat, besi itu dingin misalnya. Nah, sehingga nanti juga begitu. Anda kalau mau merancang, bahkan merancang apapun ya, dengan Anda memahami tipologi itu oke. Kalau saya merancang bangunan yang sifatnya rileks, saya mungkin akan banyak menggunakan elemen organik, salah satunya adalah kayu. Nah, kayak gitu. Jadi pembelajarannya adalah seperti itu. Contoh ya, seperti Anda mungkin jarang melihat ada restoran yang menggunakan warna warna biru. Ya. Coba di mana coba ada restoran yang dekornya berwarna biru gitu. Mayoritasnya. Rata-rata kan pasti berwarna merah ya, oranye gitu ya. Paling setinggi-tingginya frekuensi itu adalah hijau misalnya. Itu tidak pernah sampai yang berwarna ungu gitu ya atau berwarna biru. Nah, dalam tipologi kita tidak perlu menjelaskan kenapa, tapi kita ceritakan saja polanya gitu. Oh, ternyata ada pola yang berkembang. Nah, lalu kemudian ada lagi dalam konteks sejarah. Kalau sejarah tadi kalau diperhatikan, coba tadi yang luwih. Tadi coba bisa dilihat nggak yang tipologi yang luwih? Kopi yang luwih tadi. Ini dulu. Nah, ini jadi tadi kan dibilang bahwa kayu itu ternyata memiliki kesan rileks. Nah, seharusnya nanti di sini Anda harus mulai bisa mencoba untuk menjelaskan kenapa. Oke. Mungkin Hafiz lagi, Aurik lagi deh, Aurik. Aurik coba tolong jelaskan di sini.
kira-kira kan tadi Anda sudah sebut ada cor-coran dan kayu ya, yang itu ternyata menjadi material yang banyak digunakan gitu ya untuk mengartikulasikan kerileksan. Nah, kalau di sini contohnya itu apa ya kira-kira? Atau bagaimana nih cerita kayu atau cor-corannya tadi? Ada nggak ceritanya di sini? Lebih ke, jadi kalau menurut saya jadi ke mejanya kan ini meja pakai kayu gitu Bu ya, yang ada tegak di Ya, sini. betul. Jadi Terus apa emang lagi? mejanya tuh kayak ngasih aura yang berbeda dari meja yang plastik yang lain gitu Bu. Ya. Lihat itu Sama kayak yang juga, digantung-gantung tuh. ya digantung-gantung juga Bu. Gitu. Jadi kayak dia mungkin karena kayu jadi warna warna lampunya tuh yang mungkin awalnya kuningnya kuning terang gitu, jadi kayak agak mengoren gitu jadinya Bu. Ya, Jadi lebih hangat gitu Bu. betul. Jadi lebih hangat. Terus bentuknya itu kan kayak bentuk apa itu kira-kira? Sangkar burung Bu. Kayak sangkar burung ya. Jadi kayak meniru suasana di desa gitu ya, suasana di rumah begitu. Dan ini memang entah kenapa kok banyak sekali ditiru ya di tempat-tempat pariwisata ya. Apa namanya? Pernah ada tuh kira-kira 2 tahun yang lalu tren apa sarang ayam dia itu digantung-gantung di mana. Tapi ya mungkin itu menimbulkan kesan ada di desa gitu ya, kesan ada di satu tempat. Jadi ini tuh kayak jadi interior ini tuh seperti meniru satu apa namanya kondisi di pedesaan gitu misalnya gitu atau di kampung gitu ya. Nah itu jadi bagaimana image itu kemudian menjadi fungsional di sini. Karena coba kalau seandainya semua dekorasi ini dihilangkan, ya ini sebetulnya hanya kamar biasa ya. Nggak ada yang menarik begitu. Oke, tadi yang luweh tadi coba lihat yang luweh. Yang mungkin ke belakang ya. Ini lu. Bukan, sorry maaf, depannya. Bagian eksteriornya tadi yang pas bagian depan. Nah, coba. Menurut Anda ini ketika dibuat di awal-awal ini adalah kafe atau rumah ya? Rumah sih. Tapi kayaknya Mungkin nggak dia membuat langsung kafe seperti ini? enggak, Bu. Enggak ya. Nah, di situ kita bicara histori, gitu ya. Kalau kita bicara histori, jadi kita nggak perlu bertanya sejarahnya dibuat tahun berapa. Ya boleh-boleh aja sih. Ini rumah dibuatnya kapan sih? Jadi apa namanya? Ada 2 pertanyaan. Ini rumah dibuat kapan? Dan ini kafe dibuka kapan? Nah itu 2 pertanyaan yang berbeda gitu. Saya curiga ini sebetulnya asalnya adalah rumah tinggal ya kalau lihat dari cara dari. Nah bagaimana saya bisa mengenali ini rumah? Kembali karena tipologi. Ada tipologi fungsi rumah yang muncul di sini. Seperti bentuk balkon ya, itu kan bayangannya tuh kalau balkon seperti itu kebayang mungkin itu dulu di luar itu suka ada ini tuh pasti ada jemuran pendek itu di situ. Biasanya ditaruh di situ. Ya orang-orang mungkin akan duduk-duduk di situ melihat siapa yang datang gitu ya misalnya. Itu di atas itu kalau kita lihat tipe jendelanya itu mungkin kalau salah satu ruang kerja, satu lagi mungkin tempat tidur itu atau dua-duanya adalah ruang istirahat gitu. Karena kalau dia membuat jendela sebesar itu, pasti itu ruang private gitu. Pasti nggak akan ada jendela lagi di belakang ruangan itu. Gitu. Nah, jadi kita mengenali ini adalah sebuah rumah yang kemudian dimodifikasi menjadi kafe. Nah, itu histori. Oke ya. Jadi ini agak panjang di awal supaya ini sekedar memberi gambaran kepada Anda. Idealnya adalah informasi tipologi seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting Anda sudah bisa merasakan ya ada sesuatu yang membuat kafe itu berbeda daripada yang lain ya. Nah nanti kalau misalnya Mas Dika nanti ini akan ada update lagi nggak atau ya sudah ini akan dikumpulkan langsung? Masih ada Bu biasanya. Nanti saya mau Oke. tanya ke Bu Tina dulu nanti habis ini. Oke, sip. Ya, jadi nanti mungkin bisa ini ya, jadi bahan update ya untuk ininya. Betul, Bu. Untuk Pak. Oke, sip. Kalau begitu terima kasih ini untuk kelompok 8 ya. Kita maju ke kelompok berikutnya ya. Siapa yang mau kelompok berikutnya? Terima kasih Bu. Ya, kasih kembali. Ya. Oh ya Bu, maaf saya telat masuknya karena ada gangguan jaringan.
Oke, nggak apa-apa. Ya, silahkan ya Raisa ya. Sudah terlihat ya, Bu? Siap, sudah. Iya, saya izin memulai ya, Bu ya. Ya, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang tipologi fungsi dari kelompok 7. Next. Sebelumnya ada baiknya kita perkenalan dulu, dimulai dari saya. Nama saya Jalul Luhung, lalu ada Yasmin Maharani, ada Raisa Anindya, dan yang terakhir ada Kintara Andari. Lucu-lucu ya. Ya, sebelum itu kita mungkin kilas balik atau mengingat kembali ya dari pengertian dari kafe itu sendiri. Jadi, kafe atau kedai kopi merupakan salah satu tempat menerapkan sistem pelayanan mandiri yang biasanya menyediakan tempat duduk outdoor maupun indoor yang difungsikan sebagai tempat bersantai bagi pengunjungnya. Kafe tidak menyediakan makanan berat karena lebih fokus pada menu makanan ringan. Next. Selanjutnya di sini ada sejarah kafe secara keseluruhan. Jadi coffee houses muncul pada waktu yang berbeda di seluruh dunia, menyebar dari asalnya di Timur Tengah. Coffee shops dimulai dari kios improvisasi belaka yang tersebar di seluruh Eropa. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin menjadi institusi perkotaan. Ada kemunduran dalam pertumbuhan budaya kafe di Eropa, terutama sebagai akibat dari Perang Dunia II. Namun, kafe di Eropa kembali naik trennya dan terus menjadi lazim di seluruh benua. Berabad-abad kemudian, kopi diperkenalkan ke Amerika. Penciptaan Starbucks menyumbang pembentukan budaya kopi di Amerika Serikat. Orang-orang menggunakan ruang ini untuk menghabiskan waktu dengan teman baik atau untuk bertemu orang baru. Nah, beberapa mengandalkan kafe untuk melalui hari yang sulit, sementara yang lain juga ke kafe untuk menemukan inspirasi dalam hiruk-pikuk lingkungan. Setelah itu, kafe berevolusi untuk menyajikan berbagai fungsi sosial dalam masyarakat. Sejumlah jenis kafe lain bermunculan di seluruh dunia. Semakin terspesialisasi, kafe dibedakan berdasarkan target audiens dan fungsi yang dimaksudkan. Ya, selanjutnya kafe yang saya observasi sebelumnya adalah Takaran Cafe, yaitu terletak di Jalan Kamalaka, Panggung Jati, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten. Next. Jadi yang pertama saya kaji adalah klasifikasi pusat perbelanjaannya. Berikut ada 2. Yang pertama adalah berdasarkan cara keterjangkauan. Takaran Cafe menjual makanan dan minuman yang siap konsumsi, sehingga dikategorikan sebagai convenience store, yang mana termasuk dalam grocery store yang menjual makanan siap makan. Lalu berdasarkan cara pelayanannya, dia termasuk self-selection, yaitu setelah dia memesan lalu membayar, pengunjung dapat mengambil pesanannya secara mandiri. Seperti yang bisa terlihat pada gambar, berikut adalah tempat duduk sebagai tempat menunggu pesanan. Next. Lalu yang kedua adalah bentuk pusat perbelanjaan. Pada Takaran Cafe ini, dia termasuk dalam pusat perbelanjaan terpadu atau komposit. Dia merupakan penggabungan dari pembelanjaan terbuka dan tertutup. Pada gambar, sebagian ruang atau sebagian spotnya itu dia termasuk semi outdoor. Next. Lalu untuk konfigurasinya, Takaran Cafe tergolong ke dalam pusat perbelanjaan berbentuk huruf U. Bisa kita lihat pada denah alur pergerakan pengunjung. Pertama dari pintu masuk, lalu lurus ke depan, dan terdapat persimpangan ke kiri, dia adalah gedung utama. Di situ terdapat ruangan indoor maupun kasir dan tempat membeli. Di sebelah lurus lagi, lalu persimpangan ke kanan, dia terdapat ruangan outdoor yang semi outdoor. Lalu lurus dan persimpangan ke kiri, dia terdapat tangga untuk menuju ke lantai 2. Next. Lalu elemen-elemen pusat perbelanjaan. Seperti yang kita ketahui, terdapat beberapa elemen pusat perbelanjaan. Akan tetapi yang dapat diimplementasikan pada Takaran Cafe ini ada 2, yaitu magnet dan street mall.
pada magnet sendiri adalah merupakan landmark atau spotlight dari suatu bangunan tersebut. Pada kasus ini, seperti pada yang digambar, berikut adalah spotlight-nya. Jadi, difungsikan sebagai spot foto yang kerap kali dikunjungi pengunjung. Lalu untuk street mall sendiri, dia adalah koridor penghubung magnet. Seperti yang pada digambar, koridor penghubung antar magnet adalah di tengah bagian bangunan. Next. Lalu ada unsur tipikal dalam kafe. Di sini saya mensketsa atau coret-coret terdapat objek-objek yang menurut saya penting untuk dibahas. Yaitu yang pertama, di dalam kafe ini terdapat mesin kopi, lalu terdapat menu, terdapat rak untuk menaruh gelas. Selain itu juga terdapat ruang outdoor dan indoor. Di dalam sini ruang indoor itu materialnya cenderung kayu, bambu, maupun cor-coran itu. Lalu di bagian luar dia juga menerapkan unsur alam seperti kursinya terbuat dari bambu dan mejanya terbuat dari kayu, lalu terdapat beton juga dan cor-coran. Terima kasih. Next. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kafe yang saya observasi, yaitu Common Folks, yang terletak pada Jalan Haji Misbah nomor 18, Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, menurut klasifikasi pusat perbelanjaan berdasarkan keterjangkauan, Common Folks sendiri termasuk ke dalam kategori convenience store, yaitu grocery store yang menjual makanan siap makan, karena kedai kopi ini menjual makanan dan minuman yang siap dikonsumsi. Lalu, menurut klasifikasi pusat perbelanjaan berdasarkan cara pelayanan, Common Folks termasuk ke dalam self-selection karena di kedai kopi ini pembeli memilih makanan atau minuman apa yang ingin dipesan, lalu langsung melakukan pembayaran saat setelah terkumpulnya list pesanan, dan setelah itu mengambil pesanannya secara mandiri. Lalu Common Folks termasuk ke dalam pusat perbelanjaan komposit karena terdapat halaman indoor dan outdoor. Lalu untuk Common Folks ini, penempatan magnetnya terletak pada bagian pintu masuk yang berbentuk lorong. Jadi di sini biasanya banyak pengunjung yang sering berpose dan berfoto di lorong ini. Biasanya kalau ada kayak endorse Common Folks tuh biasanya juga fotonya di sini sambil nunjukin tulisan Common Folks-nya gitu. Lalu ini adalah unsur tipikal yang terdapat dalam kafe ini, antara lain mesin kopi, kasir, list menu, tempat meletakkan minuman, rak minum, kursi indoor dan outdoor. Dapat terlihat untuk bahannya sendiri dominan menggunakan beton dan juga kayu. Nah, untuk alur masuknya pengunjung Common Folks akan masuk dari pintu yang ini, lalu akan masuk menuju area barista untuk memesan pesanan mereka, lalu masuk ke dalam bagian kafe untuk duduk di bagian indoor maupun di bagian outdoor. Di kafe ini juga terdapat toilet dan dapur di bagian belakangnya. Nah, terima kasih. Selanjutnya ada Ame Coffee. Ame Coffee ini berlokasi di Jalan Taman Bungkul nomor 19, Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Next. Klasifikasi pusat perbelanjaan. Ini berdasarkan jangkauannya itu Ame Coffee menjual makanan dan minuman siap konsumsi, jadi dapat dikategorikan sebagai convenience store, yaitu grocery store yang menjual makanan siap makan. Next. Lalu ada klasifikasi pusat perbelanjaan berdasarkan cara pelayanannya. Ame Coffee termasuk ke dalam self-selection, di mana pembeli memilih makanan atau minuman, lalu memesannya dan langsung membayarnya, setelah itu mengambil pesanannya mandiri. Next. Lalu di sini ada bentuk pusat perbelanjaan. Ame Coffee termasuk ke dalam pusat perbelanjaan komposit, terdapat bagian yang terbuka dan tertutup. Next. Lalu ada konfigurasi. Di sini dapat dilihat di denahnya itu alur pergerakan pengunjungnya dari pintu masuk, lalu lurus saja dan hanya ada satu persimpangan. Kalau ke kanan itu akan masuk ke daerah yang indoor, tapi kalau misalkan lurus terus itu
ke bagian musola dan toilet. Next. Lalu di sini ada elemen-elemen pusat perbelanjaan, ada penempatan magnet. Penempatan magnet pada Ami Coffee terletak pada bagian tengah kafe, yaitu ada spot cermin yang terletak di bagian tengah dari kafe tersebut, dan juga spot dengan neon light yang terletak pada ujung belakang dari kafe. Next. Lalu di sini ada unsur tipikal dalam kafe. Jadi di sini dapat dilihat ada tempat untuk memesan makanan dan juga tempat kasir dan menunya. Lalu juga ada tempat untuk mengambil pesanannya, ada mesin kopi, lalu ada bangku indoor dan outdoor, serta dapat dilihat bahwa material yang mendominasi di sini menggunakan kayu. Terima kasih. Selanjutnya untuk coffee shop yang saya observasi yaitu Sejiwa Cafe yang berlokasi di Jalan Progo, Bandung, Kota Bandung. Dari lokasi coffee shop-nya sendiri, kafe ini termasuk ke dalam urban cafe karena berada di tengah perkotaan. Kafe ini juga didirikan pada akhir tahun 2016. Next. Berdasarkan keterjangkauannya, Sejiwa Cafe menjual makanan dan minuman siap konsumsi. Jadi dapat dikategorikan sebagai convenience store, yaitu grocery store yang menjual makanan siap makan. Sementara untuk cara pelayanannya, coffee shop ini termasuk ke dalam counter service, di mana pembeli memilih makanan atau minuman apa yang akan dipesan, lalu langsung melakukan pembayaran setelah terkumpulnya list pemesanan. Setelah itu, mengambil pesanannya sendiri atau mungkin diantarkan oleh pelayan. Next. Untuk konfigurasinya sendiri, ini ada alur pergerakan pengunjungnya. Sejiwa Cafe terdiri dari 2 lantai. Di lantai pertama ada outdoor space-nya di depan, lalu ada indoor space, lalu di tengahnya juga ada semi indoor space, dan ada toilet, ada kitchen. Nah, untuk di lantai atas ada indoor space dan ada indoor space, tapi untuk masa pandemi sendiri ada peralihan fungsi dari indoor space yang di lantai 2 yang ujung atasnya itu dialihfungsikan menjadi musola karena ada beberapa perubahan layout untuk masa pandemi, jadi mungkin akan terlihat lebih lega. Next. Bentuk dari Sejiwa Cafe itu termasuk dalam pusat perbelanjaan komposit karena dapat dilihat ada bagian outdoor dan juga ada bagian indoor. Next. Untuk penempatan magnet pada Sejiwa Cafe terletak pada bagian tengah kafe, yaitu pada spot bangku berundak dan pajangan motor yang terletak di bagian pojok, dan ada juga cafe bar yang terletak tepat di tengah dan menjadi main attraction dari coffee shop itu sendiri. Next. Di sini ada unsur tipikal dalam kafe, itu ada mesin kopinya, ada tempat duduk indoor dan outdoor, dan di sini juga ada tempat duduk semi indoor, lalu ada tempat pemesanan. Nah, untuk tempat pemesanannya sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat peralihan yang tadinya dilakukan di dalam area indoor menjadi dilakukan di area outdoor untuk masa pandemi. Dan untuk materialnya sendiri dapat dilihat dominan menggunakan cocoran dan beton, juga baja untuk di bagian indoor, sementara di bagian outdoor ada unsur-unsur kayu. Next. Untuk kesimpulan dari presentasi kelompok kami, berdasarkan fasilitas kafe yang kami observasi, semuanya merupakan coworking cafe. Sementara berdasarkan lokasinya, semua kafe merupakan urban cafe karena terletak di daerah perkotaan. 3 dari 4 kafe yang kami teliti berdasarkan konfigurasinya tergolong ke dalam pusat perbelanjaan berbentuk huruf I, dan 1 kafe tergolong ke dalam bentuk huruf U. Semua kafe yang kami observasi termasuk ke dalam pusat perbelanjaan komposit, yang terdapat area indoor dan outdoor. 3 dari 4 kafe berdasarkan cara pelayanannya dapat diklasifikasikan ke dalam tipe self-selection, dan 1 kafe menggunakan cara pelayanan counter service. Lalu, terakhir, terdapat mesin kopi, rak gelas, tulisan menu, dan kasir pada semua kafe yang telah kami observasi. Sekian dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kenapa Anda menggunakan istilah pusat perbelanjaan ya di sini? Saya pengen tahu aja.
Dan lalu kemudian tadi pusat perbelanjaan komposit. Ada yang bisa jelasin kenapa istilah itu yang digunakan? Siapa yang mau menjawab? Mungkin saya coba jawab, Bu. Ya. Jadi menurut kami awalnya, karena sebelumnya di perkuliahan disebutkan kalau coffee shop sendiri termasuk ke bangunan komersial, Bu. Oke. Ya nggak apa-apa, nggak salah sih. Cuman istilah gini, kita sebaiknya menggunakan istilah yang paling dekat ya, gitu ya. Kalau memang kafe sudah menjadi tipologi ya tipologi, sebut kafe saja, gitu. Tidak perlu menggunakan apa namanya lingkup yang lebih besar. Jadi gini, tipologi itu kan sistemnya taksonomi ya, sistemnya taksonomi. Kan tidak ada yang menyebut Anda si primata ya. Nggak ada ya. Ya kalau ditanya Anda makhluk apa ya manusia gitu ya. Kalau misalnya nggak ada kita yang apa dipanggil, itu ada primata satu itu. Kalau disebut itu pasti wah ini pasti pengen ngajak berkelahi itu pasti dia ya. Seolah-olah itu adalah istilah yang apa namanya satir. Padahal enggak, bener kan kita ini primata kan sebetulnya. Ya enggak. Ya nggak salah juga gitu. Oke, jadi taksonomi itu digunakan untuk supaya kita mengetahui kategori-kategori tipe yang digunakan. Jadi kalau memang ternyata apa namanya ada tipologi yang sudah lebih dekat ya kita gunakan itu. Jadi kalaupun asumsinya ternyata kafe belum menjadi tipologi ya karena variannya demikian banyak, kita mungkin bisa menggunakan restoran sebetulnya gitu. Nah, restoran tuh nanti ada apa namanya, ada tipenya macam-macam. Jadi di situ Anda bisa bedakan ini kafe loh, bukan warung kopi. Nah, gitu. Karena warung dengan kafe punya karakter yang berbeda gitu. Anda mungkin tidak akan melihat ada warung yang dikasih lighting misalnya. Atau melihat warung yang dikasih apa namanya tempat duduk pakai cor-coran gitu ya. Dan mungkin tidak ada warung yang menggunakan mesin kopi, itu kan nggak ada gitu. Yang namanya warung ya warung aja, minumannya Torabika gitu ya. Terus nanti dan tipologi yang ada di warung yang tidak ada di kafe itu adalah renjeng ya. Di renjeng apa di gantung-gantung itu ada Torabika rasa apa, ada Good Time, ada apa. Nah, itu kan. Nah, jadi itu bagaimana kita mengenal apa namanya warung, membedakan dia dengan kafe misalnya seperti itu. Tapi kita itu satu hal ya. Tapi nggak apa-apa. Ini saya tadi semua pengen tahu aja dari mana asalnya Anda menggunakan. Oke, tadi sudah terjawab. Oke. Nah, yang kedua ya ini saya mengukur dari kesimpulan ya. Kalau mungkin kalau tadi di awal ada hal yang apa yang tidak jauh beda ya dengan kondisi tadi ya kelompok yang sebelumnya. Mungkin tadi kelompok yang yang presentasi pertama ya siapa Jalu ya. Nah, itu yang mungkin relatif lengkap ya, ada denahnya, ada alurnya ya, alur pergerakannya gitu ya. Nah, itu apa namanya? Saya kira itu cukup lengkap. Tadi yang ada denahnya juga saya kira kita bisa melihat ada perbedaan fungsi dan sebagainya. Dan sama juga tadi apa namanya kalau kita bicara material, kita bicara suasana, selalu kalau kita bicara suasana kita selalu bertanya kalau bicara tipologi fungsi apa yang menyebabkan saya merasa nyaman atau rileks gitu. Nah, kalau kemudian kita bicara material, maka kita akan lihat ini material ini berapa kali berulang di tempat yang lain gitu ya. Itu. Nah, mungkin ada jadi kalau kita lihat kesimpulannya sih tadi sebetulnya itu masih umum ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya mau diupdate bisa lebih lengkap lagi ya. Nah, contoh ya bagaimana melengkapinya. Saya ingin tanya dulu rata-rata dapur atau tempat ini ya, tempat raciknya ini ada nggak yang tempat racik bareng-bareng dengan tempat tempat menyediakan makanan dengan kasir dan kantornya jadi satu, ada nggak di dalam ini?
Minimal kasir dengan tempat menyediakan hidangannya ada nggak di sana yang jadi satu? Di Dan kafe saya bahkan seperti itu. Gitu, oke. Siapa lagi yang seperti itu? Ada nggak? Saya, Bu. Oke. Kalau yang Kintara sama Yasmin gimana? Kalau yang saya sendiri beda, Bu. Beda ya? Oke. Ada tempat juga antara. Nah, berarti kita bisa mengatakan itu. Jadi dari 4 kafe, 4 bangunan ternyata menyatukan antara tempat menghidangkan tempat menyediakan hidangan, mungkin hidangan yang sederhana ya, yang mungkin langsung kafenya gitu ya, dengan tempat membayar. Tapi ada yang kemudian berbeda. Nah, itu kalau kita bicara tipologi kita seperti itu, ada yang satukan, ada yang berbeda gitu. Ada nggak yang proses memasaknya menjadi pertunjukan atau membuat kopinya itu menjadi pertunjukan, ada nggak di sini? Orang seneng gitu lihat ya, atau bukan seneng terlihat lah gitu dari area menikmati area tempat makannya. Ada nggak yang bisa kelihatan sekali? Di coffee shop yang saya kelihatan terbuka ya, coffee bar. Oke. Gimana kalau Jalu, Raisa, sama Yasmin? Saya juga gitu, kelihatan. Terus kelihatan ya. Yang sejiwa, Raisa ya? Tadi yang ngomong Raisa atau Kintara. Oh, Kintara. Oh, oke, Kintara ya. Nah, itu kan juga bisa diceritakan bahwa ada yang kemudian proses penyediaan makanannya itu ada yang disembunyikan di dalam satu ruang ya, ada yang kemudian ditunjukkan gitu. Ada yang bahkan menjadikan itu sebagai bahan pertunjukan sebetulnya, itu yang ditunjuk yang menjadi saya tuh dulu pernah ada di satu restoran bukan kafe ya, bahkan itu bukan sekedar penampilan tapi suara ya, jadi dia itu tukang jual mie kalau nggak salah, tuh mie-nya dibanting gitu ya. Nah tapi itu kalau udah dibanting suaranya itu memekakkan semua orang, tapi ternyata itu yang menjadi daya tarik gitu ya. Jadi preparation itu menjadi sesuatu yang menjadi ya, si kafe itu berfungsi karena ada pertunjukan preparation tadi. Itu bisa jadi catatan gitu ya. Terus tadi ada yang penting tadi yang sempat boleh ini nggak, boleh mundur nggak? Saya lupa yang mana tadi, tapi itu penting itu. Terus aja. Sorry. Sebelum ini. Nah, ini alur-alur ini menjadi penting ya. Bagaimana? Ini, sorry. Jadi ingat tadi yang common folk ya. Nah, ini juga yang agak, dan menurut saya ini baru ya. Nah, ini ya. Tadi kan disebutkan bahwa ternyata orang tuh juga bisa foto dan endorse ya. Nah, itu sebetulnya satu hal yang juga perlu dicatat gitu. Nampaknya fungsi bagaimana kafe bukan cuma sekedar untuk ngafe aja, tapi juga untuk selfie. Itu sebetulnya juga satu kecenderungan fungsi gitu. Orang tidak ke kafe hanya untuk minum kopi gitu, tapi untuk menikmati setting gitu. Sehingga ada kebutuhan dari seorang arsitek untuk merancang kafenya menjadi pertunjukan juga gitu. Ini bukan cuma sekedar ruang yang bisa dinikmati, tapi ruang yang kemudian bisa jadi sesuatu benda yang artistik gitu. Nah, ini sebetulnya yang orang Bandung siapa nih? Kintara, Yasmin, Jalu, Raisa. Kintara pasti ya di Bandung ya? Iya, Bu. Pernah ke Selasar Sonario enggak? Belum. Selasar. Belum ya, oke. Mungkin ada di sini. Jalu, Yasmin pernah ke Selasar Sonario Bandung nggak? Kebetulan belum, Bu. Belum, oke. Nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan kalau pada di Bandung mainlah ke sana. Itu kafe dibuat tahun 90-an ya. Tapi mungkin itu adalah salah satu yang, makanya itu kan buatannya Pak Baskoro Tejo ya. Setiap sudutnya itu fotogenik.
Gitu. Dan memang dibuat seperti itu. Dan orang ke kafe itu, orang ke salah senario itu adalah untuk menangkap detail-detail itu. Dan kalau menangkap ini esensi ruang seperti itu, ya. Nah, jangan-jangan coba nanti dilihat ya di hampir semua. Ini kasus mungkin bukan cuma di Anda saja, tapi di yang lain. Jangan-jangan pemilihan material tadi ya yang disebut suasana yang rileks tadi bukan cuma sekedar suasananya, tapi memang dia memang fotogenik gitu, dibuat seperti itu. Jadi ada kebutuhan lain, dan ini mungkin kebutuhan yang sangat baru ya, kebutuhan yang sangat baru yang muncul setelah ada Instagram. Nah, itu juga historik ya. Itu juga sebuah histori. Jadi pernah ada masa di mana orang belum kenal Instagram dengan sesudah kenal Instagram. Sebelum kenal Instagram orang ke kafe yang untuk ngafe. Tapi sekarang dengan adanya Instagram orang bahkan udah nggak peduli lagi tuh kopi enak atau enggak gitu. Yang penting kafenya bisa dipakai untuk selfie, misalnya seperti itu kan. Ada hal itu. Nah, ini jadi istilah pandemi dan pasca pandemi ini juga menjadi penting ya sebetulnya kalau kita bicara historik ya, karena mungkin kalau tadi ya ini bangunan-bangunannya ini rata-rata semuanya aktif sebelum pandemi atau sesudah pandemi, kalau saya boleh tanya. Jalu gimana Jalu? Bangunan Anda? Sepertinya sebelum pandemi sudah aktif, Bu. Sudah aktif ya gitu. Ini tahu nggak tahun berapa dibuatnya? Saya belum riset sampai sedalam itu kebetulan. Ya, nggak apa-apa. Tapi minimal itu kalau misalnya dapat informasinya itu jadi satu yang masukan yang menarik, dan siapa tahu ada perbedaan gitu ya. Cara tadi kalau nggak salah ada yang bicara perbedaan ya. Siapa Kintara ya di Sejiwa ya. Ada perubahan kan yang tadinya tempat sholat ya. Saya juga ngalamin itu. Saya ada satu bagian yang dipakai untuk sholat, itu gede banget kan itu sampai saya juga heran nih kok tempat sholat tuh gede banget gitu. Oh iya, mungkin dia sebetulnya dulu pernah punya direncanakan untuk fungsi tertentu ya, tapi mungkin belum dibuka sehingga akhirnya itu sementara dipakai untuk sholat gitu. Nah tapi kan itu perubahan itu akan terjadi terus begitu. Anda nggak yang mengalami perubahan di mana kegiatan outdoor-nya menjadi lebih tinggi dibandingkan dalam? Mungkin sebelum pandemi dia sih dijual di dalam semua ya, tapi begitu sekarang setelah pandemi malah di luar gitu. Ada nggak yang terjadi perubahan seperti itu? Atau rata-rata sama-sama saja, nggak ada banyak perubahan? Sama sih kayaknya, Bu. Soalnya kalau di dalam kasus kafe saya itu emang dia mengedepankan outdoor gitu, Bu, semi outdoor. Jadi emang dari awal konsepnya udah seperti itu. Iya, oke, ya. Ya nggak apa-apa, itu menarik kalau misalnya bisa disampaikan ya. Oke, baik kalau begitu selebihnya nanti diupdate lagi ya dan tadi sebuah kafe itu yang paling ada satu konteks yang akan selalu berulang ya, misalnya di sebuah pusat perbelanjaan, misalnya bagian servis itu tidak boleh kelihatan dari bagian pelayanan gitu ya. Anda mungkin selama ngafe tidak akan pernah melihat ada orang yang ya kalau sekedar ngambil cangkir yang sudah dipakai itu sih ya biasa ya, tapi nggak pernah ada yang sampai orang bawa panci gede isi air panas gitu terus nanti menyeruak di antara di sela-sela tempat pelayanan ya, atau misalnya ada nanti bawa ikan gitu ya, ikan tuna yang banyak gitu terus nanti masuk lewat tempat makan ya, amis-amis gitu kan, nggak ada ya yang seperti itu. Jadi ada pembedaan ya antara di mana dia akan masuk, kapan yang masuk itu adalah konsumen, ada yang mungkin adalah pemilik, ada juga mungkin pekerja. Nah, itu sebaiknya mohon dikenali gitu ya. Jadi masuknya lewat mana gitu. Ya, itu mungkin hal-hal seperti itu mungkin bisa diupdate dari situ ya. Dan terus detailing ya. Tadi sebetulnya coba lihat kesimpulan. Di kesimpulan. Nah, itu harapan saya nanti kalau misalnya ada kesempatan update, kesimpulannya dibuat lebih meticulous lagi ya, lebih detail. Saya yakin Anda punya, cuman mungkin nggak kepikir aja gitu, belum ya. Nah sekarang mungkin nanti setelah ini kesimpulan ini bisa. Nah ini bagus sih ungkapannya, 3 dari 4 seperti apa begitu ya, 1 seperti apa. Nah tinggal nanti
ini yang diperbanyak ini sepertinya ya. Misalnya 3 dari 4 kafe yang kami teliti berdasarkan konfigurasi tergolong ke dalam pusat perbelanjaan berbentuk huruf I, dan 1 kafe ke dalam pusat perbelanjaan U. Nah, selanjutnya nanti I itu dibagi berdasarkan fungsinya seperti apa, U itu dibagi fungsinya seperti apa. Itu nanti dikasih deskripsinya. Nanti Anda bisa lihat, Anda bisa bandingkan. Ternyata mungkin baik itu I atau U, itu ada satu untayan yang mungkin ternyata tetap sama gitu. Tetap sama. Jadi mungkin konfigurasi spasialnya saja U sama I, tapi nanti dari fungsi, oh ternyata ada fungsi yang selalu muncul. Oh, ternyata fungsi A dengan B ini selalu bergandengan. Oh, ternyata fungsi A dengan C ini selalu berjauhan. Nah, itu nanti itu mohon dikenali, gitu ya. Nah, belum nanti tadi fungsi-fungsi tambahan. Ternyata kafe bukan cuma untuk ngafe, tapi juga untuk, nah, ada yang untuk minum kopi, ada yang untuk selfie, gitu ya. Nah, karena ada yang untuk selfie, maka ada fitur-fitur arsitektur yang seperti apa? Karena dia ngafe, dia untuk kopi. Nah, mungkin akan ada situasi-situasi yang lebih khusus. Kalau dia kafenya memungkinkan keluarga datang, mungkin akan ada tempat mainan anak-anak, gitu ya. Seperti itu, ya. Oke, baik kalau begitu itu sekian dulu yang ini ya. Kita lanjut di kelompok berikutnya. Makasih ya, ini kelompok berapa nih? Makasih Bu. 7. Ya. Oke, baik. Kelompok berikutnya. Kelompok 9, Bu. Oke, sip. Silahkan. Saya izin presentasi. Coba, Bu. Ya. Background saya tuh tipologi itu. Tipologi mata. Ada tipologi mata ngantuk, mata marah, mata tidur, itu tipologi. Tapi semua bisa dikenali oleh beberapa hal. Satu adalah selalu ada 2 gelembung, selalu ada 2 titik, dan selalu ada bulu mata misalnya. Dan sama-sama warnanya oranye. Nah, kayak gitu tipologi ya. Oke, baik. Sudah kelihatan kan, Bu? Ya, sudah. Oke, selamat pagi Bu Indah, Pak Dwika, dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan tentang tipologi fungsi kafe mulai dari sejarah sampai tren akhir-akhirnya, dan juga akan menyimpulkan dari keempat kafe yang kami telah analisis. Untuk pertama, kita akan membahas sejarah kafe. Jadi pertama, apa itu kafe? Kafe itu dari bahasa Prancis ya kafe, yang berarti sebenarnya kopi atau rumah kopi itu sendiri. Secara sederhana, kafe itu tempat yang untuk menyediakan kopi, tapi biasanya suka didampingi makanan juga ataupun minuman lainnya selain kopi. Itu mungkin kalau tren zaman sekarang. Kalau zaman dulu, terutama di daerah Prancis itu masih kebanyakan jual roti-rotian dan juga kopi sendiri. Tapi kalau dalam sejarahnya, rupanya kafe itu bermula pada zaman Ottoman, yang sekarang udah Turki, yang dulu di sana kan mayoritas Muslim, sehingga tidak tepat untuk kayak berkumpul bersama. Kalau misalnya di Eropa banyak bar-bar untuk minuman alkohol, sedangkan bagi orang Muslim kan tidak diperbolehkan, sehingga mereka minum hal yang lain, yaitu kopi sendiri. Makanya terbentuklah suatu kafe. Dan kemudian tren kafe tersebut dibawa ke daerah negara-negara Eropa, terutama di daerah Prancis, yang sekarang tipikal sekali dengan kafe. Dan kalau dari tipologi fungsi kafe ada bisa berdasarkan 3 jenis, yaitu ada konsep penjualan, ada juga berdasarkan fasilitas, dan berdasarkan lokasi. Untuk berdasarkan konsep penjualannya ada fast casual, itu yang tadi Bu Ida pernah sempat singgung, kayak jadi di depan langsung makanan dipersiapkan langsung di depan pelanggannya, tapi biasanya ruangnya dikit doang, dan bisa dicontoh kayak warung kopi kebanyakan. Warung kopi kan dihidangkan langsung di depan, tapi biasanya cuma kecil, tidak ada bangunan sendirinya. Kalau casual dining biasanya didampingi dengan makanan-makanan yang sudah tertata dengan menu yang tertata rapi. Kalau fast food itu sepertinya, jadi makanannya sudah ada fast food ya, seperti McDonald's atau Burger King gitu ya. Jadi makanan sudah tersedia, tinggal dibelikan saja gitu. Kalau misalnya fine dining itu seperti casual dining, tapi biasanya makanannya tuh lebih high class, ya, saya bilang kayak gitu. Yang juga sudah membeli menu-menu appetizer sampai main course dan lain-lainnya. Kalau misalnya brasserie itu adalah cafe yang berada dalam hotel, seperti gitu. Kalau menurut fasilitas ada 2 jenis, yaitu ada co-working cafe, di mana cafe dipergunakan atau diberikan fasilitas sebagai sarana untuk saling bekerja sama atau nggak saling bekerja. Makanya
kayak tempat-tempat untuk biasanya ada wifi-nya gitu ya, untuk kayak bekerja, biasanya ada kasih meja untuk laptop gitu saling bekerja. Itu kalau konsep store cafe itu contohnya di Philosophy Coffee itu biasanya adalah cafe yang menjual barang-barang merchandise dari cafe tersebut. Kayak jadi menjual pakaian ataupun misalnya gelas cafe gitu kan. Kalau di Starbucks ada yang jual kayak tumbler gitu kan, itu bisa bilang kayak konsep store cafe gitu. Kalau misalnya di lokasinya itu ada dua jenis, ada urban cafe dan slowly cafe. Kalau urban cafe itu adalah cafe yang dikhususkan dari masyarakat urban ataupun kota. Sedangkan kalau slowly cafe itu adalah cafe yang memberikan kesan pedesaan dan supaya lebih santai gitu, bukan yang high bustling life in city gitu. Oke, kalau misalnya dari cafe-cafe kami, kalau cafe saya sendiri ada Anemo's Coffee. Konsep penjualannya casual dining karena di situ menyediakan menu yang lengkap dari makanan dan juga minuman dan beberapa jenis hidangan kopi. Juga ada fasilitasnya coworking cafe karena jadi sedap kalau di gambarnya tuh menyediakan banyak tempat duduk untuk saling bekerja dan juga di situ juga ada wifi untuk connect ke internet. Sedangkan lokasinya itu urban cafe karena terletaknya di daerah perkotaan dan dikhususkan bagi masyarakat perkotaan. Lalu untuk kafe saya sendiri yaitu Awal Mula Coffee. Jadi untuk konsep penjualannya sendiri, dia mengusung konsep casual dining, yaitu kafe ini menyediakan makanan serta minuman yang cukup lengkap dengan suasana kafe. Untuk fasilitasnya sendiri, kafe ini merupakan coworking cafe yang sekaligus di mana kafe ini menyediakan aktivitas untuk bekerja seperti adanya ruangan private room untuk meeting. Dan untuk lokasi sendiri, kafe ini termasuk urban cafe karena terletak di pusat kota Bogor dengan daerah urban. Kafe saya, Islam Kopi saya, menggunakan konsep penjualan casual dining karena menyediakan makanan dan minuman lengkap serta meja untuk makan. Lalu fasilitasnya berupa coworking cafe karena nyaman untuk beraktivitas santai hingga bekerja dan dilengkapi dengan wifi. Kemudian untuk lokasinya berupa urban cafe karena letak cafe di daerah perkotaan dan konsep dari cafe ini sendiri berupa pensuasanaan alam sebagai pemecah kesulitan kota. Ya, dan kalau untuk cafe saya sendiri yaitu Habitat Coffee, sama seperti teman-teman sebelumnya, untuk tipe konsep penjualannya itu merupakan casual dining karena menu makanan dan minuman tersedia di sini cukup lengkap dan juga menyediakan suasana yang nyaman. Dan untuk fasilitasnya coworking cafe, seperti yang saya bilang, karena suasana nyaman, maka tempat ini cocok untuk jadikan tempat bekerja, baik itu pribadi maupun dengan teman atau mungkin dengan klien. Untuk lokasinya urban cafe karena cafe ini terletak di perkotaan juga. Dan jadi dapat disimpulkan dari keempat cafe itu semuanya casual dining, coworking cafe, dan urban cafe. Dan nyatanya memang tren sekarang tuh banyak cafe yang menyediakan daerah untuk bekerja dan juga biasanya cafe-cafe terutama dari perkotaan sih banyak yang urban cafe dan juga konsep penjualannya memang pasti sekarang sudah banyak menyediakan makanan berat juga. Oke, untuk pemangku kepentingan di sini kelompok kami mengklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama itu karyawan. Karyawan di sini adalah personal yang membantu kinerja kafe, baik secara internal maupun eksternal. Yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar pelayan ataupun barista, namun termasuk juga dari manajer dan ownernya. Yang kedua adalah pelanggan. Pelanggan yaitu konsumen, yaitu sumber laba atau profit dari bisnis kafe yang dijalankan tersebut. Supplier adalah pemasukan bahan baku untuk makanan atau minuman kafe yang diminta atau akan disediakan oleh suppliernya. Sedangkan investor adalah pemberi modal untuk pembangunan dan kinerja kafe tersebut. Kemudian untuk isu perancangan spesifik, yang pertama adalah tempat kafe ini nyaman untuk berlama-lama. Sejalan dengan fasilitas tempat kafe yang berupa casual dining, tujuannya untuk memfasilitasi aktivitas senyaman mungkin. Cirinya adalah dengan ketersediaan lokasi privasi dan penjarakan antar meja, serta pensuasanaan dan pencahayaannya. Kemudian pensuasanaannya, tempat kafe ini memiliki menata pensuasanaannya yang tujuannya untuk membangun atmosfer sesuai suasana yang ingin dihasilkan. Seperti ini sebenarnya cukup berkaitan dengan yang sebelumnya,
yaitu untuk menciptakan suasana nyaman. Kemudian dari ciri keempat kafe ini, untuk Anemos Cafe dan Habitat Cafe, banyak menggunakan unsur kayu pada furnitur, fixture, dan dekorasi di lokasi indoor tertutup yang tanpa unsur alam. Sementara untuk Eastern Coffee TM dan Awal Mula Cafe menunjukkan view greenery dengan menggunakan unsur dinding kaca atau jendela yang besar. Next. Kemudian memaksimalkan efisiensi ruang. Adalah hal ini ditunjukkan dengan penataan meja dan kursi yang seefisien mungkin. Bagaimana setiap ruang outdoor maupun indoor bisa mungkin dimanfaatkan sebagai tempat makan berupa penataan meja atau kursi, namun dengan tetap memperhatikan suasana dan privasi. Oke, untuk unsur-unsur tipikalnya dari pembahasan keempat kafe kami mendapati 3 kesamaan dari unsur-unsur tipikal, yaitu yang pertama adalah bar, yaitu merupakan tempat barista untuk membuat kopi atau minuman lainnya yang langsung berhubungan dengan dapur. Next. Yang kedua adalah ruangan indoor, ruang dalam yang lebih privat dan biasanya terfasilitasi dengan AC. Yang terakhir yaitu semi outdoor dan outdoor, yaitu tempat makan minum yang lebih terbuka, pelanggan bisa merasakan alam dan pohon alami. Apalagi sekarang dengan tren, karena ada tren COVID sekarang ini, maka kebanyakan kafe itu menyediakan semi outdoor dan outdoor untuk beraktivitas. Kemudian untuk konfigurasi kafe kami, untuk kafe saya, Eastern Coffee Time ini, terdapat area indoor, outdoor, semi outdoor, dapur yang tergabung dengan bar, dan toilet yang berada di samping dapur. Kemudian ada lokasi parkir di depan. Untuk dari konfigurasi ini, kafe menunjukkan bentuk alur U dan ciri area outdoor lebih luas daripada indoor, sesuai dengan pensuasanaan yang ingin dicapai, yaitu semacam suasana tropis. Sedangkan bagi kafe saya sendiri, Anemos Coffee, bentuknya konfigurasi L dengan pemisahan daerah indoor dan outdoor secara langsung kelihatan banget, gitu ya. Jadi dari indoor sendiri langsung ada dinding dan ada semi outdoor sedikit langsung ke outdoor, jadi terpisah secara langsung. Dan bentuknya L dari atas ke bawah gini. Terus dapur dan bar biasanya terdiri sama, dari beda toilet dalam dan toilet luar. Terus ini parkir. Lalu untuk kafe saya sendiri, yaitu Awal Mula Cafe, dia lebih kepada konfigurasi huruf I dan juga area dapur dan bar terletak bersebelahan, dan pada kafe ini juga didominasi dengan area indoor dan semi outdoor. Dan untuk Habitat Cafe juga sama, yaitu konfigurasi I dengan dominasi indoor, sedangkan bar dan dapur itu bisa dilihat bersebelahan membentuk huruf L juga. Dan untuk pemisahan indoor dan outdoor-nya langsung. Jadi dapat disimpulkan dari konfigurasi keempat kafe yang ada, kalau tren yang ada tuh satu, dapur dan bar biasanya berdampingan. Jadi kalau misalnya kita lihat sebelum-sebelumnya, ini kalau misalnya di Eastern Coffee itu selalu pasti dapurnya tuh dan juga Anemos suka berdampingan dengan bar ya. Terus Awal Mula juga sama, dan juga Habitat Coffee juga sama. Terus untuk yang keduanya, kecenderungan sekarang memiliki daerah outdoor dan semi outdoor. Sebenarnya kalau untuk Anemos sendiri memang dibangun pada tahun 2021, makanya outdoor-nya cukup besar. Mungkin saya mendampingi hipotesis Bu Indah tadi. Tapi kalau misalnya untuk Eastern Coffee, Awal Mula Coffee dan juga Habitat Coffee itu dibangun sebelum masa pandemi. Jadi tapi artinya memang sebelum masa pandemi memang udah ada kecenderungan pembangunan kafe-kafe yang outdoor gitu. Dan semi outdoor hadir menjadi transisi indoor ke outdoor. Dan karena Habitat Coffee kemungkinan memang lebih tua dibanding semuanya, makanya mungkin belum ada semi outdoor dan langsung outdoor gitu ya. Terus kalau misalnya distribusikan fasilitas antara outdoor dan indoor menyesuaikan isu pajangan spesifik. Ini maksudnya seperti tadi, yang salah satunya itu ada memastikan ruang, sehingga biasanya banyak daerah-daerah di ruang-ruang pada kafe yang semaksimal mungkin diberikan. Jadi kayak diberikan tempat duduk, diberikan
meja gitu. Tidak hanya menjadi ruang kosong saja gitu yang nanti akan gelap ataupun terdapat berdebu lebih cepat gitu. Jadi supaya juga masukan pelanggannya banyak jadi itu. Lalu untuk selanjutnya itu fitur arsitektur kafe. Dari keempat kafe yang kami tinjau, dapat disimpulkan bahwa terdapat satu kesamaan fitur arsitektur yaitu modern kafe, di mana dari kafe-kafe tersebut ketiadaan fitur-fitur dan detail-detail yang berupa ornamen dan mayoritas memainkan lebih kepada tekstur dan bentuk. Lalu selanjutnya untuk proses merancang kafe, yang pertama menentukan lokasi bar, yang kedua penempatan furnitur dan memaksimalkan ruang, yang ketiga mengatur pencahayaan, yang keempat sirkulasi ruang dan udara, contohnya aroma kopi, dan yang terakhir adalah digitalisasi transaksi dan penggunaan internet. Kemudian untuk kesimpulan dari kecenderungan keempat kafe ini dan tren yang terlihat, yaitu mengandalkan branding yang dilakukan melalui tatanan pensuasanaan dan penyusunan media sosial untuk memasarkan diri lebih baik terhadap konsumen yang ditargetkan. Cirinya adalah bahwa keempat kafe kami memiliki media sosial dan kafe saya sendiri berupa chain di Indonesia. Kemudian untuk branding ini juga memang terutama muncul jika kafe memiliki cabang dan atau mengutamakan atmosfer atau berupa konsep store seperti Matthew sebut tadi chain filosofi kopi. Kemudian untuk pensuasanaan modern, karena keempat kafe kami menyesuaikan dengan pola perilaku generasi muda masa kini sebagai konsumen utama yang memang perilakunya itu sukanya berlama-lama untuk nongkrong atau mungkin dengan tujuan coworking itu jadi bekerja. Maka pensuasanaan kafe juga disesuaikan dengan selera demografi tersebut. Kemudian untuk efisiensi kapasitas tinggi, karena maksimalkan efisiensi kapasitas kafe dengan memperhatikan pensuasanaan dan pemisahan ruang privat. Kemudian juga keempat kafe ini sama-sama berkonsep casual dining, berfasilitas coworking, dan berlokasi urban. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, ya, apa namanya? Ini sudah lengkap ya. Ini cukup lengkap ini presentasinya ya. Semuanya komprehensif ada gitu ya. Harusnya nih presentasinya di depan tadi ya, gitu. Karena kalau di belakang begini kita bisa bilang, wah ini sementara yang pertama presentasi ini nyiapin. Ya, oke, tapi nggak apa-apa itu namanya. Tapi paling tidak saya melihat ada progres ya dari hari ini ya. Jadi bagaimana informasi-informasi semuanya kita jadi belajar ya, lebih banyak informasi-informasi bagaimana sebetulnya mempresentasikan sebuah tipologi fungsi ya. Nah, ini sudah sangat mendekati ya tadi alurnya ditunjukkan, karakter ruangnya ditunjukkan. Nah, saya mungkin cuma satu saja anjurannya ya. Sebetulnya tadi tuh banyak sekali istilah. Satu yang baru juga yang menarik tadi ya adalah coworking ya, tadi bekerja. Ternyata kan sebelumnya saya sebut bahwa orang ngafe untuk santai, ada juga teman-teman yang untuk santai, ada juga teman-teman untuk selfie gitu ya. Nah, sekarang ini adalah untuk bekerja. Nah, jadi Anda bisa bayangkan kan kafe sesederhana itu tapi ternyata fungsinya bisa numpuk-numpuk kan ya, gitu ya. Nah, ini yang membuat kafe menjadi sangat spesial sebagai sebuah desain arsitektur ya. Nah, ini yang perlu dikenali gitu ya. Nanti juga Anda kalau sudah mulai merancang dengan fungsi-fungsi lain, nah yang hal-hal seperti ini. Jadi nanti misalnya Anda merancang rumah tinggal gitu ya. Nanti Nah, Anda sekarang kalau Anda diminta untuk mempelajari studi preseden, ya begini caranya gitu ya. Rumah tinggal itu seperti apa, isi fungsinya apa gitu ya. Lalu kemudian bagaimana hubungan antar ruang, itu yang penting ya, yang nantinya Anda perlu lakukan untuk merancang. Nah, ini sekarang kita belajar untuk memahami kafe ya. Oke, yang presentasi ini selain dia cukup lengkap, lalu kemudian
strukturnya lumayan ya, informasinya ya, menstrukturkan informasinya juga baik ya. Sehingga tadi boleh di ini nggak di ke belakang lagi, saya mau ke belakang aja dulu nanti supaya nanti saya berhenti di mana. Terus karena kalau sudah lengkap begini, kita jadi bisa lebih membaca ininya, apa kira-kira yang perlu lebih ditingkatkan. Tunggu. Nah, oke, di sini nih. Nah, ini. Iya, oke deh, nggak apa-apa yang ini ya. Nah, saya kira ini presentasi yang cukup baik ya. Ada konsep penjualan, ada fasilitas, ada lokasi, gitu ya. Ini satu kategorisasi yang baik ya. Sebetulnya tipologi itu membuat taksonomi dan membuat kategori-kategori informasi. Nah, sebab begini, kalau kita sudah menginformasikannya dengan cara begini, maka konsep penjualan, ada casual dining. Saya sebetulnya masih belum. Nah, ini kalau istilah saya sendiri masih belum. Kalau casual dining dikaitkan dengan konsep penjualan apa ya? Boleh nggak diceritakan? Apa hubungannya? Kalau di referensi kami gitu Bu, jadi konsep penjualannya itu karena mereka menjualnya tuh gimana gitu. Kayak kalau misalnya casual dining kan menjualkannya tuh langsung makan di tempat gitu, saya bilang gitu ya Bu. Kalau misalnya ada contohnya kayak brasserie itu konsep penjualannya itu penjualan di hotel, emang kafe di hotel, biasanya di Prancis banyak gitu ya Bu. Ya itu jadi kayak jadi konsep penjualannya itu adalah supaya misalnya penginap di hotel tersebut tidak pergi kemana-mana, tapi langsung di kafe tersebut gitu. Jadi penjualan itu langsung ya gitu. Terus tadi kayak tadi yang ada juga yang saya lupa bentar Bu, saya lihat dulu. Oke. Yang ini kalau fast casual itu yang tadi Ibu pernah bilang katanya yang ada kayak ada atraksi kayak gitu Bu. Kalau misalnya langsung di depan pembelinya gitu kan Bu. Jadi langsung dikasih tapi langsung ya biasanya kalau misalnya menurut pengalaman saya itu menurut saya fast casual tuh kayak kalau misalnya street food gitu loh Bu, kayak di depan langsung terus langsung makan gitu. Itu casual, itu yang apa tuh yang casual? Fast casual. Oke. Jadi ada spektakel ya, ada Oke. Baik, kalau gitu kita kembali ke tadi. Jadi sekarang saya jadi udah lebih paham mengenai. Nah, berarti kalau sudah begini berikutnya nanti makanya tadi kenapa saya bilang cukup baik, belum baik sekali gitu adalah nanti Anda tadi dipanggilnya siapa? Nugraha dipanggilnya. Nunu, Nunu. Nunung. Nunu. Oh, Nunu. Oke, ya Nunu ya misalnya. Nah, Nunu akan kalau sudah dibilang casual dining, berikutnya yang Nunu harus jelaskan, yang memungkinkan casual dining itu apa secara arsitektural, jadi misalnya, mejanya bentuknya begini, ternyata dia ada kacanya. Jadi pembatas antara pembeli dengan staff itu adalah kaca. Kaca memungkinkan ada pembatasan, tapi dari luar orang bisa lihat ke dalam, misalnya seperti itu. Nah, jadi ada artikulasi arsitekturalnya. Bagaimana dia bisa begitu ya. Lalu kemudian coworking cafe. Nah, berarti kan ruang kafe yang nyaman. Nah, nyaman itu perlu dielaborasi. Nyaman itu artinya apa? Bagaimana pada bangunan ini? Ya, bukan berarti terus nyaman adalah gitu. Nggak usah begitu. Kalau tipologi kita tidak menggunakan bahasa-bahasa seperti itu, kita langsung menunjukkan lewat karya ini. Apa yang menyebabkan dia nyaman? Nah, di sini nanti Nunu akan belajar untuk mulai mengidentifikasi. Kalau saya merasa nyaman di sebuah kafe, apa ya? Nah, ini juga sebetulnya menjadi latihan dalam keseharian kita sebagai arsitek nanti ya. Anda berada di mana saja, kalau Anda punya feeling tertentu, maka Anda harus mulai bertanya sebagai arsitek, apa yang menyebabkan feeling ini muncul? Ini akan Anda lakukan di mana saja. Itu berpikiran tipologi itu seperti itu sebetulnya ya. Jadi Anda mulai mengenali apa yang menyebabkan saya merasakan perasaan-perasaan tertentu dan apa yang menyebabkan itu. Karena nanti misalnya Anda pergi ke Tahura ya, ke Taman Hutan Raya ya, Anda masih nyaman dan sebagainya. Suatu saat Anda merancang sesuatu ya, Anda jadi arsitek terkenal nanti mungkin Anda akan berpikir, saya ingin mencoba untuk mereplikasi apa yang dulu saya pernah rasakan di Tahura. Nah, kalau misalnya Anda dari sekarang sudah terbiasa untuk apa yang menyebabkan saya merasa nyaman, apa yang menyebabkan saya merasa bisa bekerja dengan bergairah, apa yang menyebabkan saya kok bisa bisa tetap melek
walaupun harus dengerin kuliah yang menyebalkan misalnya. Nah, itu tuh nanti Anda bisa bisa identifikasi. Nah, itu siapa tahu nanti akan berguna. Nah, jadi sekarang kita juga belajar begitu, ya. Kayak tadi ya, ada istilah nongkrong gitu ya. Nah, sekarang belajarlah untuk mencoba untuk memahami nongkrong itu secara arsitektural itu apa ya, gitu. Nongkrong itu mungkin secara pengertian ya duduk sambil ngobrol kan, gitu. Tapi kan kalau saya duduk sambil ngobrol di kelas kan itu kan juga sama ya aktivitasnya. Tapi kenapa yang duduk sambil ngobrol di kelas itu tidak disebut nongkrong? Gitu. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan nongkrong tuh jadi punya definisi, pokoknya nongkrong tuh tidak akan mungkin terjadi di dalam kelas, misalnya. Nah itu, jadi itu bagaimana kita mengenal tipologi. Jadi kalau saya bilang ini semuanya, istilah-istilah ini banyak, sebetulnya di sini tuh banyak istilah-istilah yang bersifat kultural atau sosial ya, nongkrong, lalu kemudian ini ekonomi ya, casual dining ya, itu lebih kepada istilah-istilah bisnis cafe ya. Nah lalu kemudian nah itu santai ya, itu juga istilah-istilah psikologis ya, tapi istilah-istilah itu akan baiknya kalau dia bisa diterjemahkan secara arsitektural ya. Oke, saya kira itu aja untuk kelompok ini. Jadi mohon kalau saya boleh bilang persentase, ini 60% informasi sudah ada, 40% lagi itu adalah detailing arsitektural dari semua artikulasi arsitektural. Ya, oke, sip kalau begitu. Silahkan yang berikutnya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, yang terakhir ya sekarang ya. Oke, silahkan. Izin share screen, Bu ya. Ya. Absen jangan lupa ya, sudah saya buka dari tadi. Baiklah. Selamat pagi Bu Indah dan teman-teman semuanya. Di sini kami kelompok 10 izin mempresentasikan hasil analisis tipologi fungsi pada bangunan kafe kali ini. Oke, selamat siang semuanya. Pertama kita akan memulai dengan pengertian dan sejarah singkat dari kafe itu sendiri. Jadi kafe atau coffee shop atau kedai kopi ini dapat diartikan sebagai tempat yang menyajikan olahan kopi dan kudapan kecil. Nah, untuk sejarah dari kafe ini sendiri itu pertama kali diperkirakan muncul di Konstantinopel atau sekarang yang lebih dikenal dengan Istanbul pada tahun 1550. Saat itu kafe digunakan sebagai tempat berkumpul untuk membahas berbagai hal seperti politik, seni, musik, dan juga yang lain-lain. Lalu pada abad ke-17, kafe ini mulai menyebar ke dataran Eropa sebab dibawa oleh saudagar. Nah, dari situ kafe semakin banyak menyebar di negara-negara Eropa, terutama di Inggris, Italia, dan Prancis. Lalu pada era 1990-an, kafe atau kedai kopi itu tidak hanya berfokus pada produknya seperti kopi saja, tapi juga mulai menawarkan suasana yang ada di dalamnya. Oke, next. Nah, jadi di sini ada jenis-jenis kedai kopi. Nah, merujuk pada jurnal referensi yang ada di bawah itu, kedai kopi dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan lokasinya. Jadi di sini ada 6. Yang pertama the building, di mana bangunannya itu berdiri sendiri. Kemudian yang kedua itu form of shop houses, di mana dia berada di dalam ruko. Kemudian ada form of residential home, di mana ada rumah yang dialihfungsikan sebagai kedai kopi atau kafe. Kemudian ada using terrace atau patio, di mana ini menggunakan teras rumah. Kemudian in shopping mall atau berada di dalam mall. Kemudian ada juga yang terakhir ada emergency coffee shop atau warung kopi. Biasanya ini berada di dekat taman, di atas pedestrian, dekat selokan, dan juga di lahan parkir. Oke, boleh lanjut. Nah, jadi di sini saya menganalisis
kafe dari Kopi dari Hati Entos yang beralokasi di Jalan Kartini, Talang Semur, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Untuk konfigurasinya, di sini terdapat indoor area yang apabila masuk lebih dalam terdapat coworking space, dan di situ dibagi menjadi dua dan terdapat partisi sebagai bukaan untuk nyambung ke coworking space sebelahnya, dan ini untuk musolanya sendiri dan WC. Di outdoor areanya juga terdapat dua suasana yang berbeda. Nah, sebelumnya kafe ini tuh dibuka pada bulan Juli tahun 2021 kemarin waktu pandemi, dan sebelumnya kafe ini tuh dialihfungsikan dari sebuah rumah tinggal yang tidak berpenghuni lagi dan sekarang sudah menjadi bangunan komersial. Untuk konsep penjualannya sendiri, kafe ini tuh termasuk casual dining. Kenapa? Karena penyediaan makanan dan minumannya cukup lengkap dan mereka juga melakukannya secara tertutup, dan mereka membuatnya setelah konsumen memesan hidangan. Tidak seperti fast food pada umumnya. Untuk pensuasanaannya sendiri, kafe ini tuh memiliki suasana yang santai dan rileks sehingga pengunjung bisa menikmati makanan yang sedang dihidangkan. Untuk lokasinya sendiri, kafe ini termasuk urban cafe. Kenapa? Karena terletak pada tengah kota dan bersebelahan juga dengan taman kota, yaitu Taman Kambang Iwak Besar, yang dimana orang-orang yang sedang beraktivitas di sekitaran taman tersebut menjadi salah satu target pengunjung kafe ini dengan gaya arsitektur yang modern dan dilengkapi fasilitas sebagai coworking space juga. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan hasil analisis tipologi fungsi saya terhadap Kio Coffee yang ada di Jakarta Timur. Oke, next. Berikut adalah gambaran utama dari Kio Coffee. Kio Coffee ini sendiri memiliki fungsi sebagai coffee shop sebab produk utama mereka adalah kopi. Tetapi mereka juga menawarkan produk lain seperti minuman non-kopi dan juga makanan dalam bentuk pastry. Owner dari Kio Coffee ini sendiri merupakan dua bersaudara bernama Tri Sutrisno dan Muhammad Iqbal. Selain itu, Kio Coffee ini memiliki fitur arsitektur yang didominasi dengan gaya arsitektur Jepang dan adanya area indoor serta outdoor. Oke, next. Pertama, saya akan membahas dari konfigurasi kafe ini sendiri. Di sini saya membaginya menjadi 4 area utama. Pertama, ada area indoor yang diberi warna merah. Di area indoor ini terdapat service area dan juga indoor dining area. Lalu terdapat area outdoor yang saya beri warna dengan warna hijau. Di area outdoor ini terdapat outdoor dining area. Lalu ada area semi publik yang saya beri warna biru. Pada area ini kenapa saya sebut semi publik? Karena di dalamnya terdapat toilet, tetapi di samping toilet itu sendiri juga ada area yang hanya boleh diakses oleh staf. Lalu area terakhir adalah area privat yang saya beri warna kuning. Area ini terdiri dari kantor dan juga parkir khusus untuk pegawainya. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail konfigurasi dari area indoor, sebab menurut saya area indoor ini memiliki beberapa keunikan dari konsep diningnya yang terdapat dua konsep yang sangat berbeda, serta permainan material dan pencahayaannya. Pertama, saya akan membahas pada area servis yang saya beri warna merah. Area servis ini dibatasi dengan meja beton yang sangat besar yang membentang sepanjang area tersebut. Lalu di area ini dia menggunakan lampu downlight yang dipasang pada plafonnya. Karena sumber pencahayaannya ini hanya beberapa titik dari lampu downlight, maka terkesannya lebih remang-remang di area servis ini.
Lalu untuk area dining yang pertama, itu saya sebut area A, diberi dengan warna kuning. Pada area ini dia memiliki bukaan yang besar, yaitu kaca di bagian sisinya. Lalu di area ini didominasi dengan material beton dan beberapa aksen kayu. Pemilihan lampu di sini menggunakan lampu neon panjang dengan pemilihan warna warm white. Bukaan besar, lampu warm white, dan pilihan material ini memberikan kesan hangat serta terbuka bagi pengunjung yang berada di dalamnya. Lalu kita berpindah ke area B, meski area ini persis berada di sebelah area A, tapi oleh sang arsitek dibuat seakan-akan sangat kontras dari area A, sebab area B ini dia memiliki atap yang transparan, lalu pencahayaannya menggunakan lampu sorot, serta dindingnya ini dicat putih bersih dan lantainya menggunakan keramik. Karena perbedaan yang sangat kontras ini, area B seakan terkesan jauh lebih minimalis dan bersih. Oke, next. Untuk sirkulasi, saya akan lebih banyak membahas di area indoor kembali, karena area outdoor sirkulasinya cukup bebas karena areanya yang sangat besar. Untuk sirkulasi di indoor ini difokuskan secara linear terpusat pada bagian tengah kafe. Dapat dilihat dari gambar denah dan foto, meja-meja dan kursi diletakkan di sekeliling area kafe, sehingga bagian tengah dibiarkan kosong sebagai sirkulasi atau area lalu lalang bagi penggunanya. Bahkan saat kita berada di depan pintu masuk atau saat kita baru masuk, kita dapat melihat area atau bagian ujung dari kafe itu sendiri karena bagian tengah yang dikosongkan. Oke, selanjutnya. Lalu saya akan membahas fitur arsitektur pada Kyo Coffee. Seperti yang telah saya sebutkan di awal tadi, Kyo Coffee ini didominasi oleh gaya arsitektur Jepang. Unsur-unsur tersebut dapat kita lihat pada elemen masanya, fasad, serta adanya transformasi ruang pada kafe ini. Mengapa gaya arsitektur Jepang? Ini semua berangkat dari ketertarikan ownernya tersendiri terhadap desain atau gaya arsitektur tradisional Jepang. Next. Saya akan membahas dengan area di paling depan. Di paling depan ini ada transformasi ruang, yaitu area duduk outdoor. Jadi di arsitektur tradisional Jepang itu ada yang kita ketahui dengan sebutan Zen Garden atau Japanese Rock Garden. Zen Garden ini biasanya disusun dari batu-batu, pepohonan, atau unsur alam lainnya yang disusun sedemikian rupa. Selain itu, ciri khas dari Zen Garden ini adanya pembatas dinding pendek sebagai pembatas antara Zen Garden ini dengan area luarnya. Hal ini diterapkan juga di Kyo Coffee. Di bagian depan Kyo Coffee ini mereka menggunakan batu-batu putih dengan adanya batasan di pinggirnya dan juga ada tanaman gantung di pagarnya. Namun di Kyo Coffee area ini tidak dijadikan taman tetapi dijadikan area duduk outdoor untuk penggunanya. Oke, next. Lalu ada elemen arsitektur jalur masuk. Jika kita lihat rumah tradisional Jepang, area depannya itu ada yang disebut genkan atau area jalur masuk. Hal ini juga diterapkan pada Kyo Coffee. Jika kita lihat bagian depan Kyo Coffee, terdapat satu jalan lurus yang dibuat dari beton sebagai jalur masuk. Penggunaan beton ini memberikan kesan kontras dan lebih menonjolkan fungsi jalur masuk tersebut. Oke, next. Terakhir untuk elemen arsitekturnya ada jendela. Di rumah tradisional Jepang kembali itu dapat kita temui hal yang disebut soji. Soji ini biasanya berbentuk jendela atau pintu geser pada elemen rumah Jepang. Konsep dari soji ini dia desainnya berbentuk grid dari kayu dan dilapisi material tipis. Untuk di Kyo Coffee ini, bagian jendelanya mereka juga menggunakan konsep yang sama seperti soji, tetapi mereka tidak menggunakan material tipis. Material yang digunakan adalah kaca transparan. Oke, next. Ada isu perancangan spesifik yang ingin dijawab dalam proses perancangan Kyo Coffee ini. Berdasarkan Instagram mereka, mereka mengatakan, "We want our shop to be a space where everyone forget about everything and just enjoy the here and now. And at Kyo, it is the delicacies and
and the moment. Dari sini kita dapat mengartikan bahwa Kyo Coffee tidak hanya menjual makanannya, tapi mereka juga ingin menciptakan momen di dalamnya. Hal ini sama seperti tujuan mereka. Jika dilihat dari nama Kyo sendiri, itu berasal dari bahasa Jepang yang artinya hari. Diharapkan saat pengunjung datang ke Kyo Coffee ini mereka bisa memulai atau menikmati harinya di Kyo Coffee. Dari isu ini kita dapat melihat beberapa solusi pada hasil akhir Kyo Coffee. Yang pertama yaitu banyaknya material kayu yang digunakan karena material kayu ini dapat memberikan kesan hangat bagi pengunjung yang ada di dalamnya. Lalu bentuk dasar masa ini menggunakan geometri sederhana. Dengan geometri sederhana ini, pengunjung tidak akan merasa overwhelmed karena bentuk yang sederhana tersebut, sehingga pengunjung dapat lebih fokus terhadap suasana atau momen yang diciptakan di dalamnya. Yang ketiga, ada bukaan besar sehingga cahaya alami ini dapat lebih mudah masuk meski dilihat dari denahnya tadi, walaupun ukuran indoornya tidak terlalu besar, namun dengan bukaan yang besar ini memberikan kesan tidak sesak terhadap pengunjung di dalamnya. Selain itu, ada banyak permainan pencahayaan seperti yang telah disebutkan tadi, mulai dari pencahayaan alami dan penggunaan berbagai macam jenis lampu pada area yang berbeda. Dan yang terakhir, meja disusun berkelompok lebih kecil, serta Kyo Coffee ini juga meminimalisir stop kontak untuk menaikkan interaksi sosial seperti pada tujuan utama mereka, yaitu untuk agar pengunjung dapat menikmati harinya selama berada di Kyo Coffee. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, ya, silakan. Baik, selanjutnya saya Yunta Fitami akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang 180 Coffee and Music yang berada di Jalan Ganesa nomor 3, Kecamatan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Next. Untuk lokasi 180 Coffee sendiri seperti terlihat pada peta, kafe ini berada di tengah-tengah Kota Bandung, sehingga dapat dikatakan sebagai urban coffee. Oke, lanjut. Untuk pelayanannya pada kafe ini termasuk ke dalam pelayanan table service atau merupakan jenis pelayanan restoran atau kafe di mana tamu dipersilakan untuk duduk dan memesan hidangan ke pelayan, kemudian pelayan akan menyajikan hidangan di hadapan para tamu. Selanjutnya. Kemudian untuk konfigurasi kafe yang saya observasi, kafe ini terbagi menjadi 3 area ya. Yang pertama itu area indoor yang saya beri warna biru, kemudian area non publik seperti dapur dan lain-lain yang saya beri warna hijau, dan juga area outdoor. Area outdoor ini terbagi menjadi 3, yaitu balkon, teras, dan juga area belakang yang mungkin bisa dikatakan semi outdoor karena pada area ini itu masih terdapat dinding-dinding yang cukup tinggi yang mengelilingi ruangan ini, namun ruangan ini tidak memiliki atap, sehingga ruangan ini juga termasuk ke dalam salah satu area yang diperbolehkan untuk merokok. Selanjutnya. Nah, kemudian unsur-unsur tipikal arsitektur yang ditemukan pada kafe ini diantaranya yaitu bar, kasir, area non-publik yang termasuk dapur dan lain-lain, area indoor, toilet, area kolam, area live music, dan kasir juga balkon. Selanjutnya. Untuk sirkulasinya, untuk masuk ke dalam kafe ini kita tidak masuk melalui pintu depan, yaitu langsung ke bagian area belakang kafe seperti ditunjuk pada panah ini. Kemudian pada bagian dalam kafe kita perlu berputar mengelilingi bar untuk menjelajahi bagian kafe. Selanjutnya. Kemudian fitur arsitektur yang
membuat kafe ini menarik yaitu terdapat bagian bar yang dibuat melingkar di tengah-tengah bangunan. Sedangkan pada lantai 2, bagian melingkar ini dibuat menjadi sebuah panggung untuk live music, dan juga tangga pada kafe ini juga dibuat melingkar mengelilingi bar. Pada kafe ini juga mempresentasikan namanya yaitu 180 atau 180 derajat, karena kafe ini memiliki bar yang berbentuk lingkaran 180 derajat, dan juga 180 derajatnya itu untuk sandwich and snack bar. Lanjut. Kemudian isu perancangan spesifik. Yang pertama, material yang digunakan cukup beragam, namun semua material yang digunakan tetap menggambarkan kesan industrial yang menjadi tema utama pada arsitektur interior di kafe ini. Yang kedua, banyak menggunakan elemen kayu pada tembok sehingga cahaya matahari, maksudnya elemen kaca pada tembok sehingga cahaya matahari dapat masuk pada siang hari. Yang ketiga, penggunaan interior dengan bentuk yang beragam, tapi tetap menggunakan material yang sama sehingga tetap seragam. Boleh enggak? Maaf sebelumnya dulu. Yang keempat, terdapat pemberian kesan yang berbeda yang diciptakan di setiap area pada kafe ini. Oke. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk kafe yang terakhir saya akan menjelaskan, yaitu Wake Up Cafe and Car Wash pada Jalan Gatot Subroto 123, Bandar Lampung. Ya, jadi untuk fungsi utamanya itu yang seperti diketahui itu sebagai kafe, dan produk yang dijual pada kafe ini ada makanan yang di sini pada menunya dibagi menjadi starter and snack, meals, dessert, dan juga drink. Untuk ownernya sendiri yaitu mahasiswa yang bernama Mutia Tasla, dan untuk fitur arsitekturnya ini dominasi gaya arsitektur modern dan juga terdapat area indoor dan outdoor. Untuk lokasinya sendiri itu terletak di daerah perkotaan, di seberang rumah dinas wali kota, dan juga di sekitarnya itu terdapat beberapa sekolahan, kemudian penginapan dan juga hotel, sehingga secara tipologi berdasarkan lokasinya itu termasuk ke urban cafe atau karena terletak pada daerah urban dengan target pasar yaitu masyarakat perkotaan. Untuk berdasarkan konsep penjualannya sendiri, ini termasuk casual dining, di mana dia terdiri dari berbagai makanan lengkap yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Ada starters and snack, meals, dessert, drinks yang bertujuan untuk menarik pelanggan dari golongan manapun. Jadi ditujukan emang untuk pelanggan dari berbagai usia seperti SD, SMP, SMA, maupun bapak-bapak, ibu-ibu. Dan juga suasananya yang juga tergolong casual atau santai, karena di sini ada juga live music dan juga bisa dilihat kursi yang dipakai itu seperti sofa dan sebagainya. Oke, boleh di next. Karena dia termasuk casual dining, sehingga sistem pelayanannya ini menggunakan table service, di mana pelayan akan mengingat pesanan-pesanan atau mencatat pesanan dari tamu yang datang, yang kemudian akan disampaikan dan juga hidangannya akan disiapkan ke mejanya masing-masing. Oke, boleh next lagi. Dan di sini ada sirkulasi. Jadi untuk kafe ini sirkulasinya adalah network atau jaringan, di mana karena di sini ada pintu masuknya itu ada 3 ya. Di sebelah kiri itu dari parkiran depan atau dari jalan utama. Kemudian dari sebelah kanan itu dari car wash-nya sendiri yang terletak di sebelah kanan, dan yang ada di bagian bawah ini ada pintu dari parkiran motor, sehingga dia bertemu di beberapa titik di dalam ruangan sehingga membentuk jaringan atau network. Boleh next lagi. Untuk konfigurasinya lagi, ini ada
dibagi menjadi beberapa area. Yang pertama itu ada area publik yang berwarna hijau, kemudian area semi publik yang berwarna biru, dan area privat. Dengan area privat itu adalah dapur, semi publik ini toilet dan juga kasir, dan area publik ini area dining. Nah, dan ini adalah unsur-unsur tipikal yang saya temukan pada kafe yang saya ambil ini. Untuk yang berwarna biru itu adalah kasir, dan berwarna hijau muda ada area indoor, hijau tua outdoor. Yang berwarna kuning ini toilet yang terletak pada bagian luar. Kemudian ada juga area parkir yang berwarna ungu untuk parkir mobil dan juga motor. Kemudian ada dapur yang terletak pada outdoor. Dan juga live music pada pojok kanan bawah. Dan hal dasar. Oke, boleh next. Untuk fitur arsitekturnya sendiri, ini didominasi oleh gaya arsitektur modern. Jika bisa dilihat pada foto di bawah, pada gambar di bawah ini, terdapat banyak bukaan yang dari kaca dengan frame-nya itu yang dari baja. Mungkin karena ini diambil pada malam hari, tidak banyak pencahayaan yang terlihat. Tetapi pada siang hari itu banyak pencahayaan alami yang dapat masuk. Kemudian selain itu juga menggunakan beberapa material kayu, seperti mejanya dari kayu, dan juga beberapa seperti kasirnya mungkin tidak ditampilkan di sini. Dan juga interior lainnya, seperti pencahayaan yang di sebelah kanan ini, disesuaikan untuk membuat kesan hangat, karena pencahayaannya yang berwarna oranye atau warm light. Oke, boleh di next lagi. Untuk isu perancangan spesifiknya sendiri, yang pertama, karena ini untuk kafe, sehingga yang pertama itu ada wayfinding, agar pengunjung ini tidak mudah tersesat di dalam kafe dan mudah untuk menemukan tempat-tempatnya. Seperti misalkan peletakan kasir yang dilokasikan pada denah yang tadi, itu di sebelah kiri pintu masuk awal, sehingga setelah pengunjung dari kasir itu bisa langsung membayar dan meninggal, dan mudah gitu untuk meninggalkan ruangannya. Kemudian ada juga toilet yang tadi letaknya itu tidak di dalam atau tidak di dekat ruangan dining, yang terletak di luar, dekat dapur dan ruangan parkir, karena agar membuat kesan yang lebih nyaman buat tamu yang sedang makan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, area indoor yang meminimalisasi suara dan bau dari luar. Karena ini terletaknya di urban area atau urban cafe ini, karena dia di daerah perkantoran, sehingga banyak lalu lalang dari mobil, sehingga harus diminimalisasi suara dan baunya juga dari bau-bau kendaraan atau yang tadi toilet yang diletakkan di luar. Kemudian yang ketiga, bukan besar sehingga cahaya alami mudah masuk dan tidak terkesan sesak. Mungkin yang ini seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Untuk desainnya juga yang merangsang dan mendukung kenyamanan dan meningkatkan selera makan pengunjung. Ini seperti yang tadi, lampu atau cahaya yang disesuaikan seperti warna oranye, dan juga terdapat live music yang untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Dan mungkin boleh dilanjutkan lagi. Ini kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis bersama pada tipologi fungsi bangunan ini, yaitu ditemukan keragaman dalam bentuk-bentuk ruangan dalam kafe. Meski demikian, ditemukan juga beberapa kesamaan, yaitu adanya area outdoor, indoor, dan juga ruang privat yang tidak dibuka untuk publik, serta terdapat keragaman kesan yang diciptakan dalam satu kafe. Selain itu, didapatkan pula beberapa fungsi lain dalam kafe, bukan hanya sebagai tempat untuk minum kopi, tapi juga terdapat fasilitas lain seperti live music, coworking space, dan juga car wash. Baiklah, terima kasih lebih dan kurangnya dari presentasi kami. Oke, baik. Ini sudah 4 menit lagi ya. Jadi saya kira komentarnya sama dengan yang lain. Ini juga sudah cukup baik ya. Mencoba untuk menjelaskan Nah, saya cuma satu yang jadi catatan saya. Ada tema
tema yang lain ini di presentasi ini, terutama tadi yang Kyo ya. Jadi kalau ini bisa dibilang ada 2 tumpuk tipologi sebetulnya di situ. Yang pertama adalah tipologi kafe dan yang kedua adalah tipologi rumah Jepang. Gitu. Jadi ini mungkin. Jadi kalau kita mengetahui karakteristik dari masing-masing tipologi, maka kita bisa melakukan cross seperti itu, gitu ya. Jadi ini yang biasanya kita menyebutnya adalah tematis ya. Jadi kafe tematis. Jadi kafenya kafe, dia ada tipologi fungsinya seperti apa gitu. Tapi kemudian tipologi ini kemudian menggunakan, sebetulnya masukkan citra ya, menggunakan citra Jepang gitu. Nah, hanya kemudian nampaknya di sini yang menarik adalah Jepang dengan kafe ini memang jadi satu. Jadi rumah Jepang sama kafe jadi satu. Yaitu jadi itu sekedar masukan, nanti mungkin Anda semuanya nanti akan menemukan juga ya hal-hal yang sama. Mungkin ada ada karakter-karakter, tema-tema tertentu yang memang dimasukkan. Nah, hanya nanti bisa dibedakan begini. Ada yang temanya ngambilnya kecil-kecil, sedikit-sedikit gitu ya. Tapi ada yang benar-benar benar-benar utuh ya, itu dilengkapi ya. Nah, contohnya ini Kyo ya, coba kita lanjut, kita lihat. Ini lumayan ini masif ini Jepangnya, coba. Nah, ya terus ya, ini dari desainnya udah katanya sangat sederhana ya. Ya, terus gitu. Ya, terutama taman tadi, pada bagian taman ya. Nah ini masif sekali, ini kan soalnya kan gede ya ini ya, seperti ini ya. Nah, dan ini cukup untuk membuat menciptakan suasana yang sangat Jepang. Nah, ada lagi mungkin yang sebetulnya sifatnya dia Jepang, sebetulnya dia bukan Jepang, dia minimalis aja gitu ya. Bentuknya, bukan minimalis, dia menggunakan geometri platonik ya. Tapi kebetulan memang sifat yang bersih ya dan geometri itu memang menjadi karakter dari tipologi arsitektur Jepang. Nah, sehingga ketika itu dipadukan jadi sinkron begitu. Nah, jadi bukan hal yang nggak mungkin nanti Anda semua nanti di kasus-kasus masing-masing mungkin akan menemukan kasus serupa. Ya, ini yang mungkin yang paling unik dari presentasi ini. Ya, oke. Kalau begitu, ini sudah 1 menit sebelum jam 11. Jadi kita sudahi saja ya presentasi kita. Mas Dwika, berarti minggu depan masih ada lagi nggak? Masih ada lagi ya? Minggu depan itu jadwalnya kuliah, Bu. Oh, oke, iya. Ya. Oh, ya, oke, nggak semua ya. Sorry, saya lupa. Ya. Jadi ya, kalau begitu. Nanti mungkin bisa diinformasikan mungkin setelah Zoom ini kira-kira bakal dikumpulkan perbaikan atau versi lengkapnya dari tugas ini tuh untuk minggu depan atau 2 minggu lagi nanti diinformasikan. Nanti diinformasikan lewat Mas Dwika ya, nanti setelah berkonsultasi dengan Ibu Tina. Oke, baik, kalau begitu selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Selamat pagi. Terima kasih.